Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu Jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini, majlis Tazkiyatun Nafas. Kita masih ingin melanjutkan perbincangan kita di pertemuan yang lalu, yakni bagaimana kita bisa mentazkiyah diri kita ini dengan iman. Iman itu bisa menjadi sarana kita mentazkiyah diri kita. Tapi iman yang bisa mentazkiyah diri kita hanyalah iman yang mustaqim. Karena itu kita punya PR. Bagaimana menjadikan iman kita ini menjadi iman yang mustaqim. Salah satu cara kita memustaqimkan iman adalah dengan rumus 5 mim. 5 mim untuk iman yang mustaqim. Kenapa iman ini harus mustaqim? Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita di surat Fussilat ayat yang ke-30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Ini kan pernyataan iman. Orang yang beriman kalau ditanya siapa Rabb Anda, pasti jawabannya adalah Allah. Ini iman yang betul-betul iman, iman hakiki. Itu pasti akan menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Tetapi Allah masih memberikan pesan kepada kita, Tsumastaqamu, kemudian istaqamu. Istaqamu ini yang kemudian meniscaykan berarti iman kita harus lurus. Cara untuk menjadikan iman kita lurus adalah dengan 5 mim. Kenapa 5 mim? Karena awalnya untuk membuat iman kita lurus butuh 5 titik penghubung. Dan ini alamiah saja, karena hidup ini panjang. Kita tidak akan mungkin membentangkan garis lurus kecuali ada titik-titik penghubung, titik-titik perantara yang akan menghubungkan. Kalau titik-titik penghubung ini kita buat asal titik, setelah itu kemudian kita hubungkan masing-masing titik, maka kalau seperti ini hasilnya akan muncul garis lurus yang tidak lurus. Dan inilah yang tidak kita kehendaki. Semua orang yang mengaku beriman itu kadang merasa imannya lurus-lurus saja, padahal dalam perasaan lurusnya iman dia ternyata banyak sekali tidak lurusnya. Dan itu kalau kita mau buat catatan, tidak lurusnya itu banyak. Nah, ini yang kemudian ingin sama-sama kita lihat. Nah, biar lurus, maka waktu kita membuat titik itu harus dengan standar yang sama, tidak cuma sekedar asal. Dan belajar dari pengalaman kita membuat garis di kertas, yang kertasnya panjang, maka biasanya yang menjadi standar adalah tepi kertas itu, tergantung garisnya vertikal atau horizontal.
Kalau vertikal ya tentu pinggir kiri atau kanan. Tapi kalau horizontal berarti kalau tidak pinggir atas ya pinggir bawah. Nah kalau standarnya katakan pinggir bawah, ya berarti jaraknya sama, maka akan muncullah titik-titik ini. Yang kalau kemudian titik ini dihubungkan dengan garis, pasti akan melahirkan garis lurus yang betul-betul lurus. Karena itu Bapak Ibu, iman hanya akan membentuk garis hidup yang lurus saat kita menjadikan nilai-nilai langit sebagai standar titik-titik kehidupan kita. Kata kuncinya berarti standarnya harus sama. Dan karena iman itu arahnya ke langit, langit dalam artian akhirat, ya berarti standarnya harus nilai-nilai akhirat. Ya, nggak bisa iman standarnya nilai-nilai dunia, nilai-nilai akhirat. Nah, maka kalau standarnya nilai-nilai akhirat, maka yang muncul 5 mim itu adalah muahadah, muhasabah, muaqabah, muraqabah, dan mujahadah. Inilah yang kita maksudkan dengan 5 mim. Maka kemanapun kita berjalan pasti akan lurus sampai akhir hayat kita nanti. Inilah yang kita maksudkan dengan 5 mim. Nah 5 mim ini yang ingin satu persatu kita bahas. Pekan lalu yang kita sudah bahas adalah muahadah. Nah, kita ingin menguatkan kembali muahadah ini, yakni meneguhkan janji antara kita dengan Allah. Kita mungkin bertanya, kapan saya janji ke Allah? Semua orang yang mengaku beriman, iya, sebenarnya dia udah berjanji ke Allah. Kenapa? Karena setiap orang yang beriman pasti pernah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah ini sebenarnya adalah ungkapan janji antara kita dengan Allah. Yang kalau betul-betul illallahnya ini kita genggam, maka hidup kita akan selalu kembali kepada rumus saya plus Allah sama dengan cukup. Bukan sama dengan Quran, tapi sama dengan cukup. Dan tentang saya plus Allah sama dengan cukup, di Quran Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyebut ayat yang memiliki kesamaan, bedanya hanya di ujung. Ini. Apa itu ayatnya? Wa kafa billahi alima. Nanti di ayat yang lain, terutama di An-Nisa banyak sekali diulang-ulang. Wa kafa billahi syahida. Setidaknya kalau di An-Nisa itu ada 5 jenis wa kafa billahi. Ada alima, ada syahida, ada apa lagi? Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi nasira. Awalnya sama, wa kafa billah, wa kafa billah. Yang artinya cukuplah Allah. Cukuplah Allah alimah yang mengetahui amal-amal kita. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menyaksikan amal-amal kita. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang menghitung amal-amal kita, termasuk membalas amal-amal kita. Ada lagi wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah itu sebagai pelindung kita. Wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah itu sebagai penolong kita. Kalau 5 ayat yang memiliki kesamaan ini kita bagi, maka ada 2. Iya, maka warnanya saya sengaja buat beda. Ini menggambarkan 2 nilai, 2 pesan. Nah, yang 3 pertama, berarti 3 yang di atas, ini memberikan makna yakin akan pengawasan Allah. Cukuplah Allah yang mengawasi saya. Cukuplah Allah yang mengawasi saya. Kalau cukuplah Allah yang mengawasi saya, berarti kantor pajak ini butuh inspektorat jenderal enggak? Menjadi enggak kan?
Kalau masih butuh berarti saya plus Allah sama dengan kurang. Nah, emang Allah nggak cukup untuk ngawasi? Ya. Kalau berdasarkan ayat kita kan cukup Allah yang mengawasi. Jadi adanya ya ini sih untuk kita-kitaan aja ya. Bikin BPK, bikin BPKP itu sebenarnya sama dengan apa ini sih kalau mau hitam putih. Itu sama dengan saya plus Allah sama dengan kurang. Itu kalau kita merenung dan kemudian jujur ya, jujur. Cuma memang masalahnya orang-orang yang di situ nggak cuma kita, ada yang lain. Jadi mudah-mudahan saya plus Allah sama dengan kurang itu bukan kita. Saya udah cukuplah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaulah kemudian ada apa lembaga yang mengawasi kerja-kerja saya, itu mah bukan urusan saya. Saya sudah cukup diawasi oleh Allah dan itu sudah sangat cukup. Sudah tidak butuh lagi pengawasan yang lain. Sudah cukup Allah mengawasi kita. Andai saja nilai-nilai wakafa billahi alima ini tertanam betul di hati orang-orang Indonesia, waduh. Artinya kalau memang mau itu kan penguatan nilai-nilai iman ini udah cukup. Udah nggak butuh lagi yang lain. Ini 3 yang pertama. Kalau 2 yang bawah, ini berarti yakin akan jaminan Allah. Allah pasti melindungi, Allah pasti menolong. Apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup. Cukup Allah yang menolong saya. Berarti saya nggak perlu minta tolong ke orang lain. Nah, konteksnya kalau kita menolong orang lain itu tidak untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan yang kita mintai tolong. Jadi semisal kita jadi panitia pembangunan masjid. Wah, ini di kampung banyak orang kaya ini. Kita kasih proposal. Berarti minta apa? Minta dana. Itu untuk kepentingan kita? Enggak. Ya, karena bagi kita cukup Allah yang nolong. Udah, kalau Allah sudah kun fayakun jadi kan. Cuma masalahnya, saya pengen harta orang kaya itu punya nilai. Maka dikasih proposal. Kalau kemudian mereka ngasih dana 1 juta, 2 juta, itu sebenarnya yang untung panitia masjidnya atau beliau? Yang untungnya asli beliaunya kan. Beliaunya yang diuntungkan, bukan panitianya. Panitianya malah beban kan, karena harus dipakai buat belanja semen, tanggung jawabnya juga berat. Sebab kalau dana itu diselewengkan oleh panitia semisal, tetap aja yang nyumbang itu dapat pahalanya. Jadi sebenarnya yang diuntungkan adalah yang ngasih. Sehingga kalaulah seandainya kita ngasih proposal itu, orang kaya itu nggak ngasih, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena niat kita memang membantu, menolong. Jadi hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makna dari saya plus Allah sama dengan cukup. Cukup Allah yang mengawasi saya dan cukup Allah yang menjamin saya. Dan 2 jenis kecukupan ini sebenarnya terwakili oleh satu ayat di dalam Al-Quran yang kita pasti membacanya minimal sehari 17 kali. Kalau bacanya cuma 12 kali, wah itu ada pertanyaan, ada bolongnya. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kan berarti memiliki makna cukup kepada Allah saya beribadah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Ini kan berarti berkenaan dengan pengawasan Allah. Orang kalau merasa diawasi oleh Allah, maka kehidupannya selalu bernilai ibadah. Kan nggak enak. Nggak enak.
dalam keadaan dilihat oleh Allah tapi dalam keadaan tidak beribadah. Enak nggak Bapak Ibu? Nah, enak. Sama seperti semisal ya, bapak-bapak, ibu-ibu lagi di kantor, bukannya ngerjain tugas kantor, lagi main catur gitu, semisal ya. Lagi main catur, atasan datang gitu. Dilihat atasan, itu enak nggak? Enggak. Nah, Allah kan selalu melihat kita. Kebayang, dalam keadaan Allah sedang melihat kita, kita sedang melakukan sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Itu rasanya enak nggak? Dilihat atasan lagi main catur aja nggak enak. Ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih nggak enak lagi. Itu bagi orang yang hidupnya rumusnya saya plus Allah sama dengan cukup. Lagi baca Quran aja, ditanya sama atasan, baca apa Pak? Waduh, kelagapan. Tugasnya udah selesai, udah belum Pak, masih banyak nih. Lo kok malah baca Quran? Maaf ya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satunya lagi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, kalau ini kaitannya dengan apa? Dengan jaminan Allah. Dengan jaminan Allah. Nah, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat selanjutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berarti jalan hidup kita akan lurus kalau rumus hidup kita betul-betul saya plus Allah sama dengan cukup. Artinya sebelum kita ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita sudah berikhtiar dulu. Jadi doa itu adalah penguat. Iya, doa itu penguat. Mana yang lebih membuat kita tertarik ngasih uang ke anak? Pagi-pagi dia nyapu, gitu, nyuci piring, gitu, ngepel, habis itu dia minta uang. Dengan tiba-tiba saja dia langsung bilang, minta uang Pak. Mana yang lebih membuat kita tertarik untuk ngasih? Yang pertama, maka ihdinas siratal mustaqim itu akan diijabah oleh Allah kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya betul-betul kita ikhtiarkan. Dan salah satu caranya adalah rumus wa kafa billahi ini betul-betul ada pada diri kita. Cukup Allah. Cukup Allah. Nah, tiga yang pertama ini yang kita katakan tadi kaitannya dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita punya prinsip beramal semata antara kita dengan Allah. Jadi apapun amal kita udah sepenuhnya antara kita dengan Allah, karena cukup Allah segala-galanya. Cukup Allah yang melihat amal kita, cukup Allah yang menyaksikan amal kita, cukup Allah yang menghitung amal kita. Dan itu bisa dilakukan oleh bapak-bapak di kantor ini. Meskipun kan tetap ada penilaian ya, tapi itu bukan urusan saya. Itu kan SOP beliau ya, sebagai penilai, sebagai pengawas. Saya kerja bukan biar dihitung oleh manusia. Kalau dalam hitungan manusia akhirnya karir saya, pangkat saya naik, ya saya memahami pangkat naik itu ya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarananya ya karena ngepasti dihitung oleh beliau, ya prestasi saya baik. Tapi sebenarnya yang mengangkat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal semata antara kita dengan Allah, termasuk cukup Allah yang membalas amal saya. Udah cukup. Jadi kalau kita berbuat baik ke orang itu nggak berbuat baik kepada kita, yang nggak ada masalah. Karena bagi saya cukup, termasuk pujian, ya cukup Allah yang memuji. Kalaulah saya beramal kok orang memuji, ya itu urusan dia. Saya nggak pernah menghitung amal saya ini biar dipuji orang, karena bagi saya pujian dari Allah itu sudah cukup. Nah, sehingga kalau ada orang yang beramal kok nggak ada yang muji ya amal saya, nah itu berarti rumusnya masih saya plus Allah sama dengan kurang. Wa kafa billahinya belum. Iya, padahal ini berulang kali Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Nah, kalau dua yang terakhir wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasyira itu mengandung pesan
Bertakdir semata antara kita dengan Allah. Bertakdir semata antara kita dengan Allah. Jadi urusannya urusan takdir. Urusannya urusan takdir. Bertakdir itu ya takdir apapun nggak apa-apa, kan ada Allah. Allah itu Al-Wakil, Allah itu An-Nasir. Ya, ada yang melindungi saya kok, ada yang menjaga saya, ada yang menolong saya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang terkena takdir kemudian dia cemas, dia takut, itu berarti wakafabillahinya belum menjadi nafas kehidupannya. Padahal ini kan bagian dari muahadah. Saya plus Allah sama dengan cukup. Maka yang kemarin kita sampaikan, lagi sholat sendirian, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di belakang ada amin, itu udah langsung pikirannya apa? Udah merinding duluan kan? Kenapa merinding? Ya takutlah. Loh kan ada Allah. Allah pasti menolong? Pasti. Iya sih Allah menolong. Tapi kalau tapinya itu kan berarti menunjukkan saya plus Allahnya belum cukup. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu berdasarkan konsep tadi, kita jadi memahami bahwa hidup adalah perjalanan yang sepenuhnya saya jalani hanya bersama Allah. Cukup Allah itu kan ya berarti ya udah cukup Allah. Iya. Dalam perjalanan saya ini ya udah cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Baik dalam urusan amal maupun dalam urusan takdir. Iya. Al-Wakil membuat kita pasrah kepada Allah. Makanya kita diajarin mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dua-duanya disebutkan. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itulah muahadah saya plus Allah sama dengan cukup itu harus dimuhasabai. Nah, ini titik kedua nih. Iya, titik kedua. Nah, titik kedua ini sekaligus menentukan apakah titik muahadahnya sudah jelas atau belum. Karena kalau titik pertamanya muahadah masih remang-remang, terus dibuat garis, kemungkinan garisnya nggak lurus. Jadi muhasabah ini untuk memastikan bahwa titik muahadahnya sudah terang. Kira-kira sudah terang belum? Nah, ini akan kelihatan dari muhasabah. Dari yang kita sampaikan tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti muhasabah itu ada dua jenis. Muhasabah yang ada kaitannya dengan amal, kalau dalam amal kan cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang menyaksikan, cukup Allah yang menghitung. Nah, itu kita harus muhasabai. Betulkah kita menggunakan rumus cukup Allah di dalam beramal? Nah, yang kedua di dalam takdir, cukup Allah yang menolong saya, cukup Allah yang melindungi saya nggak butuh pelindung yang lain. Kalaulah kita membutuhkan perlindungan, itu bukan karena nggak percaya dengan perlindungan Allah. Sebagaimana kalau kita minta tolong bukan berarti tidak percaya dengan pertolongan Allah. Ada manajemen tersendiri. Saya minta tolong kepada anak itu dalam rangka mendidik anak. Saya nggak ada kepentingan dari saya minta tolong. Karena bagi saya Allah itu sudah segala-galanya. Bagi saya Allah itu cukup. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita awali dari pengertian muhasabah terlebih dahulu. Muhasabah itu kan artinya menengok ke belakang. Di surat apa itu Al-Hasyr ayat 15. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dilakukannya di masa yang lalu untuk hari esok. Jadi menengok ke belakang. Nah, nengoknya dalam mengevaluasi semua janji-janji kita kepada Allah. Nah, janji yang pertama kaitannya dengan amal. Nah, ini yang kita ingin coba sama-sama lihat.
Sama-sama lihat, sekaligus nanti keluar nilainya. Jadi selama ini kan kita muhasabah gitu, tapi nggak pernah jelas nilainya saya berapa. Nah ini lemahnya itu. Ada forum muhasabah gitu. Kita dituntun sampai nangis-nangis gitu. Tapi habis itu nggak jelas. Iya, saya itu sebenarnya nilainya berapa. Padahal yang paling penting kalau muhasabah, evaluasi kan ada nilai. Siap kita muhasabah? Ini nggak pakai nangis-nangis muhasabahnya. Tapi langsung kita kemudian melihat berapa nilainya. Nah itu tergantung amal yang masih menjadi fokus muhasabah kita apa. Minimal ada 4. Iya. Ya nanti nilainya sendiri-sendiri. Yang pertama kira-kira kita masih di sini nggak Bapak Ibu? Masih fokus mengevaluasi dosa apa saja yang masih kita lakukan? Ada nggak orang yang muhasabahnya masih di level ini? Saya masih dosa apa ya? Aduh ya Allah, saya masih ngerasani, saya masih ngelihat yang haram, saya masih bohong gitu. Jadi yang dievaluasi dosanya. Kira-kira ada nggak? Ada. Nah ini level pertama. Level kedua, ada orang yang evaluasinya itu amal apa saja yang belum bernilai ibadah. Ya, apa ya dalam hidup saya ini yang tidak bernilai ibadah? Artinya soal dosa masih menjadi fokus evaluasi enggak? Untuk yang kedua ini sudah enggak. Yang dievaluasi amal saya apa aja yang tidak bernilai ibadah. Kan sehari-hari kita beramal. Nah itu dievaluasi. Tadi saya sarapan bernilai ibadah enggak ya? Aduh ya Allah, tadi kok sarapan saya salah sarapan ya. Bismillah juga enggak. Enggak juga ada niat saya makan sarapan ini untuk apa? Oh ya Allah, berarti sarapan saya tidak bernilai ibadah. Iya. Sebelum kesini kan mesti ganti baju. Nah kita pakai baju yang sekarang ini. Itu ada nilai ibadahnya enggak? Kadang kan ada orang yang pakai baju, ya udah pakai baju aja. Ini hari apa nih? Senin, ya udah pakai aja hari Senin putih. Dan kemudian apa ya tujuannya, niatnya gitu. Kan sebenarnya kalau mau saya pakai baju putih, ya, meskipun ini ada kaitannya dengan seragam kantor, tapi kalau mau diniatkan, kan baju putih itu baju yang disukai. Ada niat begitu. Wah itu nilainya beda dengan cuma sekedar asal makai. Ya, jadi evaluasinya amal apa yang sudah saya lakukan ini yang tidak bernilai ibadah. Nah, yang ketiga, ada orang yang fokus evaluasinya adalah mengevaluasi maksud dan tujuan dari beribadah. Berarti orang ini selesai nggak? Yang poin kedua, udah selesai. Semua yang dia lakukan bernilai ibadah. Ya, dia makan nilainya ibadah, ya, dia ke kantor bernilai ibadah, di jalan semua yang dia lakukan bernilai ibadah. Tapi tetap harus dievaluasi. Nah, evaluasinya tujuan saya ibadah apa ya? Ada dua kemungkinan. Ada orang yang ibadahnya tujuannya nikmat surga. Ada yang tujuannya bertemu Allah. Ada yang tujuannya bertemu Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu Allah itu ya memang ya, saya sholat ini biar nanti saya ada kesempatan ketemu dengan Allah. Membayangkan indahnya ketemu dengan Allah. Bahagianya bisa bertemu dengan Allah di surga. Meskipun tetap ketemunya di surga. Tapi kan ada orang yang membayangkan surga itu ketemu siapa? Kita yang ibadahnya belum benar juga ketika lagi ibadah itu kan kebayangnya kita ibadah ketemu bidadari. Iya, itu tidak salah kan, memang di surga ada bidadari. Cuma kan jadi beda antara orang yang pengen masuk surga biar ketemu bidadari dengan orang yang pengen masuk surga biar bisa ketemu Allah. Kualitasnya beda. Nah, ini yang nanti akan menentukan berapa ya, nilai amal kita. Wa kafa billahi alima syahida hasiba. Nah, ini tergantung. Di antara sekian pilihan ini fokus kita masih di mana?
Kalau hidup kita isinya ibadah dan tujuan kita ibadah adalah bertemu Allah, insya Allah nilainya A. Kalau pengen biar masuk surga, nilainya B. Berarti baik dong? Ya, baik. Karena memang surga itu dijanjikan oleh Allah. Allah juga menyebut kenikmatan-kenikmatan surga. Ya nggak salah. Nah, kalau masih mengevaluasi amal apa saja yang belum bernilai ibadah, berarti orang ini mungkin nggak dia berbuat tidak bernilai ibadah? Mungkin, karena dia masih evaluasi apa aja ya yang belum bernilai ibadah. Berarti ada di antara amalnya yang tidak bernilai ibadah, tapi ada yang bernilai ibadah. Dan nilainya berapa? C. Kalau C itu lulus nggak? Lulus. Maka yang C juga bisa masuk surga, tapi ya jelas surganya beda dengan yang B dengan yang A. Nah, yang susah kalau masih mikirin dosa apa yang saya masih lakukan ya. Muhasabahnya masih fokus di sini nih. Sampai menjelang meninggal masih mikirin, aduh saya kok masih banyak dosa, ya, masih banyak maksiat. Itu kira-kira nilainya berapa? Nilainya 2 kemungkinan. Kalau tidak E, D. Nah, kita tinggal melihat ya porsi muhasabah kita yang paling kuat di antara beberapa pilihan ini yang mana. Kok nilainya D atau E? Ya, karena kalau masih evaluasi saya masih dosa atau enggak kan berarti dia masih berbuat dosa. Dan kalau dipikir-pikir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa itu memang bisa membuat nilai hidup manusia bisa minimal D. Kalau C itu rasanya kenapa? Karena dosa, apalagi orang yang sudah mengaku beriman ya, wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahida, kan ayatnya mengatakan begitu. Cukup Allah yang mengawasi. Berarti orang yang berbuat dosa itu sebenarnya sadar nggak kalau dia diawasi? Minimal tahu nggak kalau diawasi? Tahu. Nah, udah tahu kalau dosa dia itu dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, terus dia tetap berbuat dosa, berarti ada kesan apa kepada Allah? Meremehkan. Jadi kayak pegawai gitu ya, dilihat atasannya, dia melakukan sesuatu yang itu kesalahan, sekecil apapun kesalahan, kalau dilakukan dalam keadaan diawasi, itu kan tidak ada kesan meremehkan. Nah, kita lengkapi yang terakhir, muhasabah yang sifatnya takdir. Nah, ini kalau ini lebih simpel. Bagaimana sikap kita terhadap takdir Allah, terutama takdir pahit? Apakah buruk sangka? Buruk sangka itu, saya pikir-pikir Allah ini nggak adil. Kenapa ya Allah? Ya, walaupun saya seperti ini, saya kan masih rajin sholat ya Allah. Tapi kenapa hidup saya kok susah begini? Sementara dia sholat aja enggak, ke masjid enggak, tapi kok hidupnya lebih gampang. Ini betul-betul nggak adil. Nah, itu berarti buruk sangka. Ada yang kecewa dengan takdir. Yang nggak buruk sangka sih, cuma kecewa aja. Iya sih, saya tahu ini pasti ada maksud baik dari Allah, tapi saya tetap kecewa. Saya nggak bisa menerima. Nah, ada yang mengeluh, mau berangkat, ya kok hujan. Ya mana sih hujan? Iya, dia ngeluh. Ada yang sabar, ada yang ridha. Nah, ini masing-masing ada nilainya. Kalau ridha, nilainya A. Kalau sabar, nilainya B. Mengeluh, C. Kecewa, D. E. Buruk sangka, E. Nah, ini yang tahu kan kita. Cuma susahnya, ini kita kadang nilainya beda-beda. Kalau istri lagi rewel, nah itu lumayan bisa sabar. Tapi kalau dihina teman gitu, wah rasanya nggak bisa terima gitu. Nah, ini kan nilainya jadi variatif nih. Nah, nilai variatif ya nanti tinggal dihitung aja IPK-nya berapa itu. Ya, kumulatifnya berapa. Nah, itu kan yang tahu adalah kita.
Nah, semuanya kembali kepada kita. Tetapi tentu saja, iya, kalau sampai nilainya A, iya, ini kan berarti kita harus tahu standar ya. Mungkin pekan depan kita akan bahas standar seseorang itu dianggap buruk sangka terhadap takdir, kecewa terhadap takdir, mengeluh terhadap takdir, sabar dan ridha terhadap takdir. Karena kalau nggak paham standarnya, bisa jadi, saya udah sabar, padahal masih kategorinya kecewa gitu. Nah, perlu ada standar yang kita pahami. Pekan depan insya Allah Bapak Ibu kita ingin sampaikan. Waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.